Di daerah pesisir, hiduplah seorang nelayan tua yang sangat miskin. Si nelayan memiliki cara unik dalam mencari ikan, yaitu ia tidak pernah menebarkan jarinya lebih dari 4 kali. Pada suatu hari, nelayan itu menebarkan jarinya sebanyak 3 kali, namun ia belum juga mendapatkan ikan. Si nelayan menengadahkan kepalanya ke atas seraya berdoa, "Ya Allah, sesungguhnya Engkau tahu bahwa aku tidak pernah menebarkan jaringku lebih dari 4 kali, dan hari ini aku sudah menebarkannya sebanyak 3 kali." Sambil mengucap basmalah, nelayan kembali menebarkan jarinya dan menunggunya dengan sangat sabar. Dengan amat perlahan, ia menarik jarinya namun gagal, karena jaring tersebut terasa begitu berat. Si nelayan langsung melepas pakaian dan menceburkan diri ke dalam air. Dengan sisa tenaga yang dimilikinya, ia membawa jaring tersebut ke darat. Dan ternyata terdapat botol dari tembaga yang menyangkut di jarinya, dengan stempel Nabi Sulaiman alaihi salam tertera di atasnya. Si nelayan berusaha membuka botol tersebut dengan pisau yang dibawanya. Setelah bersusah payah berusaha, akhirnya botol tersebut dapat terbuka. Tiba-tiba, dari dalam botol itu keluar sesosok makhluk raksasa yang sangat menakutkan. Dan ternyata itu adalah sesosok jin. Sang nelayan sangat amat ketakutan. Tubuhnya gemetar dan keringatnya terus mengalir deras. Tiba-tiba sang jin bersuara. "Hai nelayan, aku membawa kabar gembira untukmu." "Kabar gembira apa yang kau bawa untukku?" ujar sang nelayan. "Kabar gembiranya adalah aku akan membunuhmu sekarang juga dengan cara yang kejam," jawab sang jin. Nelayan pun menyergah. "Apa maksudmu? Apa dosaku hingga kau harus membunuhku?" "Hai nelayan, dengarlah kisahku," jawab jin. Dengan tubuh gemetar, si nelayan tua mendengar penuturan jin. Jin itu pun memulai kisahnya. "Dulu, aku adalah jin jahat yang menentang ajaran Baginda Sulaiman. Ketika beliau mengetahui pembangkanganku, beliau mengutus salah satu menterinya untuk menyeretku ke hadapan Baginda. Sesampainya aku di hadapannya, beliau mengajakku untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tunduk di bawah kekuasaannya. Tetapi seruan itu kutolak. Mendengar itu, beliau langsung mengambil sebuah botol dan memasukkanku ke dalam botol itu, serta menutupnya dengan segel timah yang tertera nama beliau. Lalu beliau memerintahkan beberapa jin untuk membawaku pergi dan kemudian dibuang ke dasar laut. 100 tahun telah berlalu. Di dalam hati, aku berkata, siapapun yang dapat membebaskan aku dari dalam botol ini akan kubuat kaya raya. Tetapi sampai 100 tahun pun, tidak ada seseorang yang datang untuk membebaskan diriku. Maka aku kembali berkata di dalam hati, barang siapa yang dapat membebaskan diri dalam botol ini, akan kuberi seluruh kekayaan yang ada di bumi. Tetapi sampai 400 tahun kemudian, ternyata tidak ada seorang pun yang datang untuk mengeluarkanku dari botol ini. Aku pun kembali berkata di dalam hati, siapa saja yang membebaskan aku, akan kukabulkan 3 permintaannya. Tetapi lagi-lagi tidak ada seorang pun yang menolongku. Hingga akhirnya dengan perasaan marah aku bersumpah bahwa siapapun yang membebaskan aku dari dalam botol ini akan kubunuh dengan cara yang kejam. Dan ternyata engkaulah yang membebaskanku. Setelah mendengar penjelasan sang jin, si nelayan tua berkata, ceritamu itu sangat mengagumkan. Ternyata akulah yang berhasil menyelamatkanmu. Oleh sebab itu, ampunilah aku, maka Allah akan mengampunimu. Dan tolong jangan bunuh aku, karena jika kau bunuh aku, Allah akan mendatangkan orang yang akan membunuhmu. Dan jin itu tetap menolak dan berkata, tidak, kau tetap harus kubunuh. Tetapi nelayan tetap membujuk jin itu, ampunilah aku karena aku yang telah membebaskanmu. Kemudian jin pun menjawab, apakah aku harus mengampunimu hanya karena kamu telah membebaskan aku? Dan nelayan pun berkata, wahai jin, sebenarnya aku yang telah membebaskanmu. Tetapi kenapa kau membalas dengan perbuatan yang buruk? Jin tetap saja bergeming, dan nelayan pun mulai gelisah. Akhirnya ia berkata, bagaimana caramu
bisa masuk ke dalam botol itu, sedangkan ukuranmu saja sangat besar, tentu tidak akan muat. Jin pun bertanya, kamu tidak percaya bahwa aku masuk ke dalam botol ini? Dan nelayan pun berkata, tentu saja tidak. Sebelum kau membuktikan kepadaku bahwa kamu bisa masuk ke dalam botol ini. Dan Jin pun mulai menjelaskan, aku masuk ke dalam botol itu karena aku telah menentang ajaran baginda Nabi Sulaiman. Apabila aku harus masuk ke dalam botol itu, maka aku harus kembali menentang ajaran baginda Nabi. Tentu aku tidak mau. Jin menjawab seperti itu. Dan setelah itu, nelayan dan Jin pun saling adu bicara. Nelayan sangat ingin Jin membuktikan bagaimana ia dapat masuk ke dalam botol, tetapi Jin tidak mau. Nelayan pun berkata, Jin pengecut, hanya untuk membuktikan saja kau tidak mau, berarti kau tidak bisa membunuhku. Hei, aku bukan Jin pengecut. Baiklah, akan aku buktikan bagaimana aku yang besar ini dapat masuk ke dalam botol. Nelayan sangat senang akhirnya ia dapat mengelabui Jin. Sementara itu, dengan berat hati, Jin berkomat-kamit melakukan sumpah bahwa ia tidak akan mengikuti ajaran Nabi lagi. Berbicara kotor, menjelek-jelekan ajaran Nabi Sulaiman. Tiba-tiba, bumi bergetar. Ukuran Jin yang semula sangat besar berubah menjadi sangat kecil dan akhirnya masuk kembali ke dalam botol. Nelayan pun tidak jadi dibunuh.